ketika itu berada di posisi yang sangat luar biasa, ada juga di posisi sangat rendah. Tapi Allah takdirkan, alhamdulillah, bisa bertemu dengan sosok yang luar biasa. Oke, kembali lagi di Hero Podcast. Masih bersama saya, AA Imon, yang tidak ganteng namun bikin kangen. Baik, di season kali ini kita kedatangan satu sosok Ustadz muda, ya. Salah satu pejuang dari Hero Umuh juga. Ya, tentunya, marilah kita ngobrol-ngobrol bersama beliau. Assalamualaikum, Ustadz. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Baik, Ustadz. Biar para penontonnya dan orang di luar sana tidak makin penasaran, mungkin bisa diperkenalkan dulu ya kepada pemirsa di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Zainal Mutakin, asal dari Kampung Sukaeri, Desa Ibun dan Kecamatan Ibun, Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah. Ustadz, mungkin apakah antum ini di Khair Ummah di bagian lembaga apa ya? Kalau berbicara di lembaga, mungkin lebih kepada khair rumahnya. Walaupun secara tugas ditugaskan di kepesantrenan. Tapi alhamdulillah dari beberapa lembaga kita ikut terjun. Ya, jadi kita lebih melihat kepada khair rumahnya, bukan ke lembaganya. Apapun tugas, insya Allah siap dilakukan. Insya Allah, luar biasa, luar biasa. Ustadz, ada sebuah pertanyaan. Tahun berapakah antum mulai berjuang di Khair Ummah? Kalau berbicara mulai berjuang di Khair Ummah, tepatnya mungkin pada tahun 2019. 2019. Berarti awal mula antum masuk, atau bisa diceritakan awal mula antum masuk dan ada relasi dari siapa nih, bertemu siapa? Siap. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, kalau misalkan berbicara awal mula datangnya ke Khair Ummah, Ya, mungkin sepertinya susah kiranya kita rangkai dengan kata-kata. Bahkan kita tulis dengan tulisan. Akan tetapi tiada lain dan tidak bukan hanyalah takdir Allah yang maha luar biasa. Tapi ada sedikit teringat cerita bagaimana dulu perjuangan atau awal mula masuk ke sini. Gimana bisa? Dulu ketika sejak kecil, pada kalau nggak salah sekitar umur 14 tahun lah, pada bertepatan pada kelas 2 KM. Dulu sempat berpikir, kan dulu ana di pesantren. Mondok. Ya, tapi ketika 1 tahun mulai terasa goncang dan goyah. Tapi tatkala pas masuk ke tahun 2014, mau berhentinya, akan tetapi di situ ada impian. Ya, ada pesan dari para asatid, daripada Pak Kiai. Cing betah di pesantren. Tong hariwang pas lulus dari pesantren. Tadi situ berpikir dan bermimpi, saya nanti lulus pesantren mau jadi apa? Itu mungkin awal mula. Wallahu alam. Yang penting kita berjalan dulu di pesantren. Mudah-mudahan nanti bisa mengamalkan ilmu di kampung halaman. Tentunya mungkin bisa dianggap di Kecamatan Ibun lah, dari Ibun. Singkat cerita, dulu pas ketika beresnya pengabdian atau lulus pesantren, ya, di situ ada program pengabdian. Tapi ketika itu berada di posisi yang sangat luar biasa, ada juga di posisi sangat rendah. Tapi Allah takdirkan, alhamdulillah, bisa bertemu
dengan sosok yang luar biasa. Dulu itu ketika pas ada program Opop Jabar. Bertemu satu sosok yang luar biasa. Iya. Di program Opop Jabar. Kira-kira mungkin Opop Jabar ini one pesantren, one product. Dulu saya mewakili di pihak pesantren yang dulu kita belajar di sana, yaitu pesantren Robito. Dan bertemu dengan sosok yang luar biasa, tentunya dengan pesantren Khairul Ummah. Mungkin dulu belum tahu ada audisi ya di Soreang. Saya ketika mewakili pesantren Robito, ada tahap audisi, saya itu menghafal awal mulanya. Menghafal, udah takutnya tidak lulus. Ya. Akhirnya tibalah seseorang. Itu pakaian bahasa Arab. Akhi, madza ta'mal? Murojaah. Naam Ustaz, ana murojaah. Ana sedang baca-baca proposal tersebut. Karena di audisi ya. Ya. Ketika itu, kita sambil berbicara bahasa Arab, pas begitu perkenalan, min aina jita, di mana asal rumahmu? Jitu min ibun. Hah? Anta min ibun? Anak itu min ibun? Nah disitulah kita berbicara bahasa Sunda di situ. Dan berbicara bahasa daerah. Oh ternyata orang ibun. Nanti cina kalau misalkan libur, mainlah ke Khairul Ummah. Dulu ada perbincangan seperti itu. Singkat cerita sudah beres, tahap audisi dan segala rupa. Dulu itu ketika sudah beres pengabdian, baru sekitar adalah di pertengahan pengabdian, alhamdulillah dalam posisi pengabdian bebas. Jadi sebelumnya ngabdi sebelum di Khairul Ummah nih, berarti ngabdi di mana? Ngabdi di Robito. Tatkala baru beberapa bulan ada pengabdian bebas lah. Di situ saya sempat kebingungan juga. Baru 1 minggu lah di rumah. Tapi terkadang kita masih ada tugas dari pondok gitu, yaitu untuk one pesantren one product. Karena mewakili pihak Robito, akhirnya kita sambil berjuang lah sama-sama. Tatkala kebingungan di situ ada yang menelpon, yang menghubungi. Kirining. Wah, siapa ini? Ternyata yang dulu ketika ketemu pas di Soreang. Pas di acara Opop itu. Di acara Opop itu. Kata beliau, Ustaz lagi ada di rumah. Alhamdulillah. Ana kebetulan lagi posisi di rumah. Ya. Kesini cina main. Insyaallah Ustaz. Ana datang ke sana. Mau dijemput apa tidak? Enggak usah. Ana aja yang datangi. Ke beliau. Ya. Singkat cerita, datanglah keesokan harinya. Datang ke Khairul Ummah. Pas begitu tiba di Khairul Ummah, disambut oleh beliau langsung. Kemudian dibawa ke kantor Madrasah Ibtidaiyah Khairul Ummah DNI. Kita ngobrol, berbincang, kemudian ya terus terang lah. Saat ini masih dalam posisi pengabdian. Jadi belum beres tuntas di program pesantren ya, dalam program pengabdian. Dulu Ustaz Gigi langsung bilang, udah Ustaz di sini aja. Mudah-mudahan kita sama-sama berjuang di sini bisa juga memajukan Khairul Ummah, kata beliau. Di situ langsung hati ini merasa flashback terhadap impian yang dulu tadi pas mondok. Mungkin ini takdir Allah itu. Ya. Kata Pak Kiai, jangan merasa nganggur ketika sudah beres pesantren. Ternyata Allah membukakan pintu untuk kita berkegiatan tentunya. Ya, mungkin inilah takdir Allah. Nah maka alhamdulillah gitu, pada kesempatan dulu ketika tahun 2019 masih dalam pengabdian ditempatkan di Khairul Ummah. Awal mula ditempatkan di MI dan di DTA. Ya, walaupun di pesantren itu ditugaskan ada pengabdian kepada pesantren lain. Ya, tapi karena saya berada di posisi pengabdian bebas, akhirnya mengabdilah di lembaga-lembaga yang ada di sekitar. Itu mungkin kurang lebihnya mah.
Jadi awal mulanya kan tadi saya bertanya pada Ustadz bahwa awal mula tahun berapa dan pertama bertemu siapa? Dan mungkin jawabannya di tahun 2019. Ya, betul. Dan dari tadi mungkin para pemirsa juga ya penasaran siapa satu sosok yang luar biasa itu. Bagi saya sosok yang luar biasa adalah Al Ustadz Gigin Sugiwa. Masya Allah. Jadi langsung bertemunya itu dari pimpinan Khairul Ummah. Nah, karena ini bagian daripada estafet amanah, estafet sosok ayah. Dulu itu ketika saya berada di pesantren, wabil khusus pada Pak Kiai, terus menasehati, terus memberikan ilmu, terus memberikan wawasan dan serta pembelajaran bagi saya. Ketika itu sudah menginjak pada pengabdian, akhirnya ya seolah-olah diteruskannya itu oleh beliau. Alhamdulillah bertemu dengan sosok pejuang juga dan sosok ayah yang luar biasa. Menurut bagi saya. Masya Allah ya, ternyata memang benar bahwa yang terpenting kita melaksanakan kewajiban kita. Jangan khawatir, jangan pernah memikirkan yang tidak perlu, harus kita pikirkan. Betul, betul. Dan alhamdulillah dengan berjalannya waktu, antum terus berjuang terjun dalam sebuah kebaikan dan Allah takdirkan bisa bertemu satu sosok yang tadi dan akhirnya bisa ke rumah ini. Alhamdulillah. Sad, mungkin apakah ada suka duka yang mungkin sangat ngena di hati dan masih teringat? Apakah ada hal seperti itu ketika di rumah ini? Dan sampai sekarang itu bahkan masih terngiang-ngiang sama antum. Suka dukanya. Mungkin kalau berbicara tentang suka duka tentunya pasti ada. Karena manusia pasti ada ujiannya. Ya, entah dari ketakutan, kelaparan, dan lain sebagainya. Melainkan apalagi kita berbicara tentang di pendidikan. Tentunya sangat banyak sekali ujian dan cobaan. Tapi karena amanat dan juga memang menjadi impian saya dan cita-cita saya juga, seolah-olah ini adalah jalannya. Maupun kita dimanapun berada, pasti akan ada ujian. Bagi saya pribadi, berada di posisi titik terendah itu ketika kita, ataupun saya, nggak ada kegiatan sama sekali. Karena impian saya beda dengan orang lain. Orang lain mungkin ada yang cita-citanya pengen jadi apa gitunya, pengen jadi anu dan lain sebagainya. Tapi dari ketika dulu lagi kecil, pas ketika ada pembelajaran mahfudot itu, ya seolah-olah itu menjadi pemasukan pembelajaran bagi saya pribadi. Gimana Islam? Mahfudotnya itu kalimatnya seperti ini. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah mungkin kalau berbicara tentang yang tadi berada di posisi titik terendah, memang ada tapi tidak bisa diungkapkan. Karena saya tetap pada tujuan inti dan cita-cita saya tersebut. Maupun itu berada di mana posisi, insya Allah ketika kita bisa bermanfaat bagi yang lain ataupun berguna bagi yang lain, insya Allah bertahan. Insya Allah. Luar biasa sekali ya. Tadi khairunas anfa'uhum linas. Itu salah satu kunci atau yang memotivasi antum untuk terkhusus ya untuk diri antum pribadi mungkin ya. Betul. Dan tentunya suka dukanya ya itu akan selalu ada. Namun insya Allah lah semuanya itu akan dinikmati ketika mungkin buat antum sendiri ya itu dipakai khairunas anfa'uhum linas. Betul. Insya Allah sekali ya tentunya sangat luar biasa buat saya pribadi pun sangat terasa banget tuh motivasi yang barusan antum bilang. Sad, sosok Ustadz Gigin
di mata antum itu seperti apa? Kalau berbicara tentang sosok Ustadz Gigin, tadi di awal sudah adanya. Kalau bagi saya pribadi, bagaikan estafet sosok ayah. Ya, walaupun punya ayah kandung, ya. Tapi melainkan daripada pendidikan, sosok kepemimpinan yang luar biasa. Sehingga seperti adanya estafet pembinaan bagi saya pribadi. Jadi menurut saya pribadi, sosok yang luar biasa. Kalau bisa dibilang seperti ada pepatah yang mengatakan ingarso song tulodo ing madya wangun karso tuturi handaya. Saya lihat pagi itu di depan menjadi teladan, di tengah ikut membangun, di belakang ikut mendorong. Itulah sosok beliau. Menurut saya Luar biasa sekali. Dan bagi saya pun sama, mungkin seperti itu sosok beliau ya. Bisa dibilang kalau bahasa simpelnya luar biasa. Masya Allah. Kalau kita kaji di kata luar biasa itu ya tentunya yang tadi ya. Insya Allah. Apakah pernah nggak merasakan ada titik terendah rasanya ingin berhenti dalam perjuangan ini? Pernah nggak merasakan hal seperti itu? Jadi di sini kita santai aja saja. Ya, insya Allah. Jadi tidak perlu takut apa enggak. Ya insya Allah ya tentunya kita saling sharing-sharing ya. Untuk perihal intinya untuk yang di luar sana mengetahui bagaimana nih dalam perjuangan ini ya tentunya gitu. Dan mungkin bisa di-spill sedikit, pernah nggak merasakan ada di titik terendah itu sampai berhenti jangan ya di dalam perjuangan ini ya. Mungkin yang bagi saya pribadi ketika merasakan di posisi titik terendah yaitu yang tadi, ketika nggak sama sekali tidak berguna atau bisa dibilang tidak ada kegiatan sama sekali bagi saya pribadi. Adanya di rumah diem saja terus, nggak sama sekali ada kegiatan sosialisasi ataupun interaksi dengan anak-anak. Kan di sini lebih kepada pendidikan ya, ya atau bisa sebetulnya banyak komplit di rumah. Ya, tapi untuk saya pribadi lebih banyak berinteraksinya di bidang kependidikan. Nah, kalau misalkan saya tidak ada sama sekali kegiatan bersama anak-anak ataupun sosialisasi dengan masyarakat atau bahkan dengan rekan-rekan seperjuangan, berarti otomatis saya tidak layak lah dan berada di posisi terendah ketika itu terjadi. Jadi titik terendahnya ketika memang kembali lagi sama yang tadi mungkin ya kemanfaatannya. Betul. Dan itu sangat terasa titik terendah. Ya, betul. Ya. Motivasi untuk senantiasa istiqomah berjuang di Khairul Ummah. Ya, mungkin untuk rekan-rekan antum di Khairul Ummah, motivasi dari antum gimana? Untuk motivasi para pejuang yang khususnya ada di Khairul Ummah, mungkin tidak banyak yang dibicarakan, tapi ada sedikit amanat dan pepatah mengatakan bahwa dimanapun berpijak niatkanlah karena Allah. Namun ya terkadang Ustaz begini ya, ini bukan berbicara orang lain ya. Saya pribadi mungkin ya. Kita lisan ini sangatlah gampang untuk berbicara. Betul. Lillahi ta'ala. Betul. Antum kesini karena apa? Insya Allah lillahi ta'ala. Betul. Mungkin banyak ya di luar sana juga. Tapi bagaimana itu menerapkan terhadap diri kita yang dimaksud dengan lillahi ta'ala itu? Ya. Memang betulnya yang tadi gitu. Banyak sekali orang-orang yang berbicara tentang hal itu karena lillahi ta'ala, tapi bagaimana cara mengaplikasikannya. Ya. Untuk bagi saya pribadi, ketika niatnya betul-betul lillahi ta'ala, niat paling utama. Apapun yang terjadi, walaupun berkegiatan di bidang kependidikan, itu tidak melihat daripada kalau bisa dibilang seperti balas atau upah lah. Ya. Walaupun terkadang memang itu hal yang butuh, sesuatu kebutuhan ya bagi seseorang. Tidak bisa dipungkiri. Betul. Tapi karena niat awal memang seperti itu untuk saya ya, seolah-olah Allah itu akan menolong. Karena niatnya untuk Allah,
Allah pun akan insya Allah akan menolong. Alhamdulillah semenjak saya berada di posisi di rumah, tentunya berjuang di rumah, saya rasa daripada hal tersebut bisa mencukupi lah. Alhamdulillah ketika posisi dohairu umah kuliah beres, kendaraan ada, kemudian kemampuan alhamdulillah bisa banyak hal gitu. Ya, selain daripada kata mengajar atau bisa sosialisasi dengan masyarakat atau bisa daripada berinteraksi dengan yang lain gitu. Alhamdulillah. Nah, daripada hal tersebut insya Allah kebutuhan tercukupi. Ya. Walaupun banyak itu teh. Ya. Banyak orang yang mengira bahwa tidak cukup lah. Kalau kata orang mah lebih besar tukang nilep. Tibatan jadi guru. Ya. Memang betul. Ketika dibuktikan memang betul. Ya. Tapi kita berusaha untuk niat ikhlas. Ya. Insya Allah Allah akan menolong apapun kebutuhan. Itu yang saya rasakan selama saya mengabdi di Hoirul Umah. Mungkin lebih ke berkahnya saja. Betul itu. Mungkin nilainya memang lebih besar nilap. Tibatan itu ngaulang. Betul. Tapi di balik itu nilai dari sebuah cintanya kita terhadap profesi, di balik nilai dari sebuah ikhlas tadi ya di dalam perjuangannya insya Allah maka akan muncullah keberkahan itu. Mungkin seperti itu ya. Betul. Jadi motivasinya itu yaitu lillahi ta'ala ya. Bagaimana cara untuk lillahi ta'ala? Ya tentunya yang tadi Ustaz barusan bilang, niatkan benar-benar lillahi ta'ala. Terakhir Ustaz, pesan dan motivasi ini untuk para pejuang pendidikan di luar sana. Bukan hanya di rumah, untuk di luar sana. Kalau berbicara motivasi tentang pendidikan di luar sana, karena yang berjuang di pendidikan itu lirik ibarat memegang sebuah bara api. Kalau kita pegang, panas tidak? Tentunya sangat panas ya. Tapi kalau kita kuat, insya Allah akan sukses. Nah, di balik itu, berjuang di posisi lembaga itu banyak ujian dan cobaan. Panas sekali. Ya, entah kita diuji dari anak didik atau peserta didik, atau bahkan dari rekan-rekan seperjuangan, atau bahkan dari yang tadi, dari hal nilai kafa'ah. Tapi kita tujuannya ketika ingin sukses, menyukseskan daripada perjuangan, maupun kita berjuang di lembaga, ataupun kita berjuang untuk mensukseskan anak. Ya, kalau kita lihat dari sosok beliau, Ustaz Gigin, di tengah itu ikut membangun, di belakang itu ikut mendorong. Ketika kita sudah berada di titik tersebut, insya Allah kita akan kuat, akan gak mau panas segimanapun itu bara api, ketika kita ingin kesuksesan, kita akan terus semangat dan untuk mencapai kesuksesan. Mungkin itu satu pesan dan motivasi untuk para pendidik yang berjuang di pendidikan di luar sana. Ya, itu. Jadi lirik ibarat bara api yang digenggam. Kalau kita nggak mau berjuang di lembaga, sudah lepas aja, tidak akan panas. Akan dingin, seperti halnya sekarang. Dingin gitu ya. Tapi itu mah ibarat sebetulnya, ibarat. Yang itu tadi banyak sekali ujian dan cobaannya. Namanya juga perjuangan. Pasti ada pengorbanan. Ibarat itu seperti itu. Masya Allah sekali ya. Dari tadi beberapa, mungkin ini lebih singkatnya ya saja. Kalau kita berbicara lebih detailnya, ya mungkin bisa lebih dari ini. Ya mungkin lebih panjang lagi, dan ya kita nantikanlah untuk para pejuang yang di luar sana ingin mengetahui sosok Ustaz Hanif ini seperti apa, dan di Hoirul Umah ini
seperti apa ya kita nantikan di session berikutnya mungkin saja. Ustaz, satu kata untuk khairul ummah. Terbaik. Luar biasa. Ustaz, syukron atas waktunya. Buat antum sehat selalu. Amin, amin, Dan di dalam perjuangannya Allah kuatkan, amin. Allah mampuhkan, dan tentunya keberkahan untuk khusus untuk antum dan umumnya untuk semuanya yang ada berada di khairul ummah. Oke, di session kali ini mungkin kita sudahi dulu sampai situ. Ya, kita nantikan session-session berikutnya. Tentunya masih banyak para pejuang dari khairul ummah yang insya Allah sama-sama akan menceritakan sebuah perjuangannya ya dari awal hingga sekarang ya. Ya, tentunya semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Sehat selalu. Salam terbaik dari khairul ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.